Pemirsa, untuk informasi terbaru terkait dengan proses pemeriksaan Putri Chandrawati, kami telah terhubung dengan rekan Rizka Dior yang berada di Barreskrim Mabes Polri. Rizka, selamat malam. Apakah proses pemeriksaan Ibu Putri masih berlangsung hingga malam hari ini? Informasi terkini di Gedung Barreskrim Mabes Polri dapat kami sampaikan bahwa pemeriksaan kedua dengan tersangka Putri Chandrawati dalam kasus kematian Brigadir Joshua ini masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan beberapa menit yang lalu kami pun masih sempat mengkonfirmasi apakah pemeriksaan masih berlangsung melalui kuasa hukumnya Arum Hanis yang mengatakan saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan belum dapat dipastikan akan selesai pada pukul berapa begitu. Namun meski demikian kiranya memang untuk pemeriksaan kedua kali ini yang dihadiri oleh Putri Chandrawati sendiri, Ajat dan juga pemirsa sudah berjalan sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Dan jika sampai saat ini belum selesai, begitu kurang lebih sudah berjalan selama 9 jam, pemeriksaan belum selesai, namun kami juga belum mengetahui atau mendapatkan informasi lebih lanjut baik dari pihak Dirtipidum ataupun pengacara Putri Chandrawati bahwa akan selesai di pukul berapa pemeriksaan hari ini, meski jika kita berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, pemeriksaan bisa dilakukan dengan rentang waktu 8 hingga 12 jam. Namun ada yang sedikit berbeda juga untuk pemeriksaan hari ini, Ajat dan juga pemirsa, bahwa pemeriksaan kedua hari ini yang didatangi oleh Putri Chandrawati sendiri ini menggunakan teknis konfrontasi atau dikonfrontir seperti perkataan Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Andirian yang mengatakan bahwa dalam teknis konfrontir yang dilakukan pada hari ini kiranya Putri Chandrawati sendiri dipertemukan dengan 3 tersangka lainnya, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, juga Kuat Maruf, serta ada satu saksi juga yang didatangkan yang diyakini sebagai asisten rumah tangga Putri Chandrawati. Nah, jika tadi Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri Andirian juga sempat mengatakan bahwa teknis konfrontasi yang dilakukan hari ini untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kebenaran dan kesesuaian keterangan dari masing-masing tersangka, terlebih keterangan pada saat di Magelang yang terjadi pada 7 Juli 2022 lalu, yang dimana disebut-sebut bahwa peristiwa yang di Magelang merupakan kunci atau tempat pertama kali peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Nofriansah Huta Barat ini dilakukan. Ajat. Dengan konfrontasi yang dilakukan oleh penyidik, apakah 3 tersangka dan Susi ART dari rumah Ferdy Sambo itu dihadirkan secara langsung atau teknisnya dilakukan secara daring? Ya, Ajat dan juga pemirsa, kami juga tidak mengetahui pasti, namun tadi dari Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri hanya menyebutkan ada satu saksi yang bernama Susi ini yang diyakini sebagai ART-nya di rumah Magelang. Namun kami juga tidak melihat apakah Susi tersebut datang ke gedung Barreskrim Mabes Polri sejak pagi hari tadi, Ajat dan juga pemirsa, karena seperti yang kita ketahui bersama pula bahwa dari pagi hari tadi pun awak media tidak mendapatkan visual mengenai kedatangan Putri Chandrawati, sehingga kami pun hingga saat ini juga masih menerka-nerka pukul berapa pastinya Putri Chandrawati tiba di Barreskrim Mabes Polri pada hari ini, maksud kami, karena jika tadi kami pagi hari sempat bertemu dengan kuasa hukumnya Arman Hanis, sempat dikatakan bahwa ia pun yang tiba pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Barreskrim Mabes Polri mengatakan dirinya sudah telat dan Putri Chandrawati sudah tiba lebih dulu di Barreskrim Mabes Polri. Namun saat kami konfirmasi ke Kadif Humas Barreskrim Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, sempat mengatakan bahwa Putri sendiri sudah tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Sehingga kami masih mencoba mencari tahu sebenarnya Putri sendiri tiba di Barreskrim Mabes Polri pukul berapa, dan kami pun tidak melihat tanda-tanda kedatangan Putri, Susi ataupun 3 tersangka lainnya, meskipun seperti yang kita ketahui bahwa 3 tersangka lainnya yakni Bribka R, Barada RE dan juga Kuat Maruf dari sebelumnya sudah ditahan di rutan Barreskrim Mabes Polri. Baik, terima kasih Rizka Dior atas laporannya. Nanti kita akan nantikan informasi terbaru dari Anda terkait dengan perkembangan kasus dan apakah ada keterangan yang nanti disampaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga kini Putri Chandrawati belum juga ditahan meskipun telah menyandang status tersangka. Namun kini ia resmi dicekal ke luar negeri.
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham, I Nyoman Gede Surya Mataram, menyampaikan Putri Chandrawati resmi dicekal hingga 11 September 2022. Pencekalan terhadap Putri Chandrawati tersebut diajukan langsung oleh Bareskrim Polri. Pencekalan dilakukan untuk mencegah melarikan diri dari kasus hukum. Sementara itu peneliti ISES bidang kepolisian Bambang Rukminto menilai ada dua alasan mengapa hingga saat ini Putri Chandrawati tidak ditahan seperti tersangka lain. Salah satunya ia menduga pengaruh Irjen Verdi Sambo dalam institusi Polri yang masih sangat kuat. Pengaruh Verdi Sambo ini membuat Putri Chandrawati mendapatkan perlakuan berbeda dari tersangka lain. Untuk itu Bambang menganggap kepolisian masih sulit untuk menerapkan asas persamaan hukum. Menurutnya Polri akan sulit memulihkan citra jika hal seperti ini masih terjadi. Bambang menyarankan agar kepolisian mengesampingkan faktor bahwa Putri Chandrawati adalah seorang ibu ataupun seorang wanita. Kita masih berbincang dengan Ibu Eva, Pak Nelson dan Prof Kunchoro. Kita masih menguji konsistensi dari Putri Chandrawati. Saya ingin ke Bu Eva. Bu Eva, ada wacana berkaitan dengan faktor kesehatan dan yang bersangkutan ini memiliki anak. Apakah relevan wacana tentang tahanan kota? Ya, kalau intinya adalah bahwa konteks penahanan kan pada dasarnya menghilangkan upaya untuk pelaku tindak pidana ini, ya, orang yang juga melakukan tindak pidana ini, melakukan hal-hal tadi, melarikan diri misalnya, ya. Jadi kalau wacananya adalah pada tahanan kota atau tahanan rumah, saya kira itu pilihan-pilihan yang diberikan oleh undang-undang. Bisa saja itu dilakukan. Apalagi kalau tadi pertimbangannya adalah karena memiliki bayi. Yeah. Kembali lagi, Mas, kalau memiliki bayi, banyak ibu yang punya bayi gitu ya. Dalam konteks kita bicara dalam upaya perlindungan anak, barangkali iya, gitu ya. Tetapi bagaimana dengan ibu-ibu lain yang pernah kemudian ditayangkan sebagai seorang tersangka dari satu peristiwa pidana yang sama, tetapi kok tetap ditahan. Nah ini. Baik. Ya. Equality Kira, lagi ya. Equality lagi. Jadi kita tidak mengatakan bahwa itu salah. Ya. Gitu ya. Tetapi kenapa hanya dalam peristiwa ini itu muncul? Baik. Gitu. Kenapa tidak dalam peristiwa-peristiwa lain? Itu kan jadi pertanyaan masyarakat sebetulnya. Iya, saya ingin kalau boleh saya silakan. Sedikit saja saya katakan, kalau para penyidik, para polisi memiliki alasan, katakanlah misalnya beliau ini karena sakit, tolong tunjukkan gitu ya, supaya objektif siapa dokternya, di mana ia dirawat, apakah benar-benar ini sakit yang tidak memungkinkan dia untuk kemudian mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti atau mencegah dia untuk tidak melarikan diri, misalnya seperti itu. Ya, saya ingin ke Pak Nelson, ini tanggapannya, sekalipun sudah ada pencekalan ya yang dilakukan oleh pihak keimigrasian, tapi sejauh ini masih belum ditahan. Apa tanggapan dari kuasa hukum? Wah, ini kok ada warning ya, warning sampai ke imigrasi segala. Praktis dunia hukum kita merembet kemana-mana ini. Masa seorang ibu yang 2,5 tahun bayinya sudah harus minta apa lagi ini, menjaga-jaga swaka atau lari ke luar negeri. Wah, aneh bin ajaib. Wonder Woman saya sebut kemarin ini bagi seorang ibunda cantik jelita di satu sisi, yang menggegerkan tentunya dunia wanita, dunia hukum Indonesia. Untung saya tadi berguru sama Prof. Eva yang cantik jelita, bahwa banyak kasus sejenis yang sudah menjadi jurisprudensi. Tidak ada dikatakan diskriminasi, bila perlu melahirkan di penjara. Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini kok tutup mata kita semua. Aduh. Baik. Jadi kami nggak tahu lagi mau bilang apa. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga umatnya kembali ke jalan yang benar, bertobatlah sebelum datang penghakiman kelak. Tapi bicara tentang doa, ini kabarnya Ibu Brigadir J juga mendoakan para tersangka, terutama Ibu PC, agar mendapat ampunan Tuhan. Artinya ini sudah legowokah memang perasaan keluarga atau seperti apa? Saya memutar film video lama ketika kami sudah 2 kali ketemu dengan Ibunda tadi.
saya membuat sebuah ritual acara bata supaya melepas di periode pertama kita sudah dikasih karunia Tuhan menang. Dan Pak Samuel Huta Barat di awal-awal sudah mengatakan ada dua hukum di dunia ini, satu hukum dari Tuhan ilahi, satu hukum manusia. Kalau dari Tuhan keluarga itu sudah memaafkan. Ini yang diberikan. Kalau memang diperhadapkan dengan KUHP, hukum-hukum lainnya, perhadapkanlah. Biar jangan ada simpang siur hukum itu ditegakkan atau buku itu sudah menjadi masuk ke Google, nggak pernah dibaca lagi. Demikian. Baik, saya ingin ke Prof. Kuncoro. Prof, ini ada juga ya diskusi bicara tentang pura-pura sakit. Sebetulnya secara psikologi seperti apa sih orang yang pura-pura sakit? Banyak Mas, dulu ada kasus juga, maaf, dari polisi juga. Ya. Istri dari polisi yang mereka melakukan malinggering. Ya, dulu pernah lama ada di situ dalam kasus yang cukup lama. Gitu. Dan pura-pura sakit itulah senjata malinggering ini. Hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa membedakan berbohong atau memang jujur? Ya tidak bisa, kita susah untuk ada pemeriksaan karena tadi berbohong itu sudah menjadi pedoman. Tinggal bagaimana mereka kalau ini kan tadi sudah saya sampaikan, ini orang sudah melihat banyak bohongnya, tetapi dia tetap kekeh karena ada punya kepentingan tertentu, gitu. Nah, cuman sekarang yang menjadi persoalan kalau saya bukan pada ini, saya pada esensi polisi yang saya sayangi. Baik. Gitu. Saya menyayangi polisi. Kenapa? Membangun kepercayaan itu bukan kerjaan mudah. Gitu. Pertama, dari kasus Pak Sambo ini kita bisa melihat. Kasusnya katanya itu ada di Jakarta. Apa terjadi proyeknya Jakarta. Gitu. Ketika proyek itu terpindah di Magelang. Ya. Dan ketika di Magelang saya mencoba merunut kok tidak masuk akal. Gitu loh. Nah kalau sekarang mau berbohong kemana lagi? Kecuali dia harus mempertahankan kebohongan itu. Baik. Tapi kabarnya orang berbohong itu beban loh, Prof. Bagaimana sebetulnya secara psikologi orang yang menanggung kebohongan dan kabarnya kalau berbohong itu bisa memunculkan kebohongan baru. Apakah itu nampak? Itu betul. Justru di situ. Jadi bohong itu adalah untuk proses kenyamanan psikologis. Bukan kedamaian psikologis. Kalau saya bilang pada Pak Nelson, kalau Bu Eva itu pernah jadi pacar saya misalnya, kemudian Mas Sajat kemudian tahu dan itu saya harus berbohong pada Mas Sajat, gitu. Kenapa? Untuk harga diri saya. Sama dengan yang terjadi di sini. Makanya yang tadi saya pertahankan di sini ini adalah ini bohong terus bohong, akibatnya apa yang terjadi? Karena terlalu sering berbohong, maka bohong itu seakan-akan menjadi kenyataan. Karena sudah tidak bisa membedakan mana itu bohong, mana itu nyata. Baik. Tapi tidakkah seorang Ibu PC, seorang perempuan berada di TKP pada saat pembunuhan itu terjadi, dan tentu saja sangat wajar jika terguncang jiwanya. Dia tidak melihat, gitu. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kalau dia terguncang, itu bukan karena dia itu dilecehkan, tetapi karena ya kalau dalam para saya adalah orang yang dekat dengan dia yang namanya Yosua. Ya. Dan orang yang namanya Sambo itu sekarang hilang dari dia. Dan salah satu dari mereka membunuh yang lain. Di satu sisi yang lain harus bicara dalam situasi yang lain, dalam situasi under pressure. Gitu. Ya ini goncangan yang seperti ini tidak mudah. Gitu. Tetapi kalau ini terlalu direduksi dan sudah 35 hari sampai dengan bahkan sekarang 50 hari, ya sudah menjadi bagian dari kepribadian. Ya dia jadi kekeh yang terjadi seperti itu. Baik, jadi konsistensi itu bisa bicara tentang memang fakta nyata atau memang tadi sudah menjadi kepribadian begitu ya, kekeh dengan pendiriannya. Tadi kebohongan itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Baik. Karena kalau dia tidak, dia sudah lupa apakah ini bohong atau tidak. Baik, nanti saya ingin juga minta tanggapan, kita akan berbicara tentang konfrontasi yang dilakukan hari ini. Sebetulnya apa yang bisa menjadi momen, siapa yang bisa dipercaya. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak Ibu, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.